Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini sesuai dengan teman-teman lihat ya, di sini ada latihan soal P3K 2023 tentang tes wawancara bagian keempat. Sebelumnya teman-teman jika ingin melihat, silahkan diklik videonya yang sebelum-sebelumnya ya. Ada yang tes wawancara 1, 2, 3 dan sekarang keempat. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah, bukan yang pernah ya, makanya sudah ujian P3K atau CPNS. Semoga teman-teman bisa lulus ya untuk ujiannya dan bisa menjadi P3K atau CPNS tahun ini. Baik, langsung saja kita mulai latihan soal P3K 2023 tes wawancara bagian keempat. Soal pertama, apa arti bekerja untuk Anda? A. Mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. B. Sebagai sarana mencari nafkah agar tidak menjadi beban bagi orang lain. C. Agar tidak malu jika menjadi pengangguran. Atau D. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Mungkin jika sesuai dengan realita, teman-teman pasti jawabnya A atau B ya. Kalau C mungkin hanya sebagian. Karena kalau realita pasti kita mendapatkan uang untuk keberlangsungan hidup dan mencari nafkah ya. Tapi di soal pertama ini yang diinginkan oleh P3K itu adalah pastinya adalah D ya, sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri. Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang hak P3K? A. Bisa mengajukan pindah jika telah mendapatkan NIK P3K. B. Mendapat gaji dan tunjangan cuti perlindungan dan pengembangan profesi. C. Dapat gaji dana pensiun, perlindungan di hari tua, tunjangan, cuti. Atau D. Berkesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Perlu teman-teman ketahui bahwa hak dan kewajiban P3K ya sudah ada RUU ya, rancangan undang-undang ASN terbaru. Nah, itu kan baru RUU ya teman-teman. Jadi belum sah. Nah, ini soalnya itu adalah masih tentang P3K sebelum RUU ASN ya. Karena kalau udah disahkan undang-undang ASN terbaru itu pasti tentang PNS sama dengan P3K ya, hak dan kewajibannya. Di soal nomor 2 ini yaitu yang paling tepat adalah B ya, mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan profesi ya. Jelas ya teman-teman? Sekali lagi, jika ada teman-teman ingin membahas atau bersanggah, silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 3. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ASN ini nantinya? A. Selama masih dalam kesanggupan saya siap. B. Tidak masalah jika konsekuensinya ditanggung bersama rekan kerja. C. Saya siap jika tidak mengubah zona nyaman saya. Atau D. Sebelum melamar, saya sudah mencari informasi seputar pekerjaan ASN. Jadi, saya sudah siap dari awal. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman ditanyakan bahwa apakah teman-teman siap menerima konsekuensi dari pekerjaan ini ya, P3K atau ASN ini. Untuk A itu mungkin kurang tepat ya teman-teman ya, karena memang masih dalam tanda kutip ya kesanggupan saya ya. Terus yang B juga kurang tepat karena dia itu namanya konsekuensinya bersama ya, ditanggung bersama rekan kerja. Terus kalau C juga teman-teman di sini jika hanya zona nyaman saja ya. Jadi kurang tepat untuk A, B, C ya. Dan jawaban yang paling tepat di soal nomor 3 ini adalah
D ya. Jadi sebelum teman-teman melamar ya di posisi ini ya, teman-teman harus mencari tahu dulu seputar posisi teman-teman ingin melamar di mana ya, di formasi apa. Pastinya teman-teman harus sudah siap menerima konsekuensinya ya. Oke, langsung ke soal nomor 4. Apakah pendapat Anda tentang korupsi ya? A. Lakukan saja jika terpaksa dan diancam. B. Sama sekali tidak boleh. C. Boleh saja asalkan atasan juga melakukannya. Atau D. Boleh saja asalkan jumlahnya hanya sedikit. Teman-teman udah tahu ya berita terbaru tentang KPK ya teman-teman. Itu teman-teman bacalah pokoknya. Saya juga sangat kaget teman-teman. Pastinya teman-teman di soal nomor 4 ini teman-teman pasti menjawabnya B ya, sama sekali tidak boleh. Memang korupsi ya, nepotisme atau KKN itu sama sekali tidak boleh atau dilarang bagi siapa saja. Bukan termasuk hanya ASN atau bukan termasuk cuma P3K, tapi semua orang itu dilarang untuk korupsi. Entah sedikit atau banyak ya, entah terpaksa ataupun diancam ya. Jadi teman-teman tidak boleh sama sekali untuk korupsi ya. Oke, langsung kita ke soal nomor 5. Apa yang Anda lakukan jika suatu saat Anda jenuh dengan pekerjaan di bidang pemerintahan ini ya, maksudnya P3K ini ya. A. Resign dan mencari kehidupan yang lebih baik. B. Meminta kepada atasan untuk dipindahkan ke bidang lain. C. Mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai. Atau D. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh ya. Teman-teman bisa pilih ya untuk soal nomor 5 ini ya. Kita kunci jawabannya adalah D ya. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Kalau A, tiba-tiba resign ya dan mencari kehidupan yang lebih baik. Tidak mungkin ya teman-teman secepat itu resign ya, karena memang untuk ASN itu ada peraturannya ya. Jika teman-teman ingin atau lulus jadi ASN, ada teman-teman ada peraturannya. Mau resign atau tidak resign itu ada peraturannya. Terus untuk B juga tidak tepat ya, karena tiba-tiba meminta pindah ya ke atasannya, itu sangat mungkin ya, mungkin tidak sopan kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman gimana? Terus mencari langkah-langkah yang efisien agar pekerjaan saya lebih cepat selesai, itu mungkin nilainya adalah 3. Tapi untuk nilai poin atau nilainya 4 yang besar adalah D ya. Saya pastikan saya ahli pada pekerjaan tersebut sehingga saya tidak akan jenuh. Kenapa? Karena teman-teman senang, karena teman-teman ikhlas mungkin ya untuk jawaban D itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse agar saya terus semangat untuk membuat konten-konten tentang pendidikan kesehatan, tentang CPNS, tentang latihan soal ya, tentang ilmu keperawatan ataupun tentang STR ya. Oh ya, jika teman-teman kesulitan dalam STR perpanjang seumur hidup, silahkan tulis di kolom komentar atau DM ke IG saya teman-teman ya. Saya sudah mencantumkan alamat TikTok saya di deskripsi dan alamat Instagram saya di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.